Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Mengembalanya kambing oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian safirnya baginda Rasulullah yang pertama ke negeri Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahlil Makkata bi ujratin ya'ishu minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masih kecil, beliau mengembala kambing-kambing ahli Mekah. Kambing-kambing penduduk Mekah. Kemudian dari hasil mengembala tersebut, ahli Mekah memberikan ujrah ataupun ongkos. Kemudian dengan ongkos tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad pada masa kecilnya membiayai untuk menghidupi dirinya sendiri. Begitulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak kecil sudah bekerja untuk mencari nafkah sendirinya. Walamma balagat tasi'ata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Talib bi tijarah. Kemudian manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umurnya 9 tahun, pada satu pendapat dan pada pendapat yang lain mengatakan 13 tahun. Jadi beliau safir ke negeri Syam dengan pamannya yaitu Abu Talib untuk berniaga. Jadi tentang umurnya ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi ketika itu Muhammad kecil yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafir ke negeri Syam beserta dengan pamannya Abu Talib untuk berniaga ataupun jual beli. Walamma qaruba minal Busra ra'ahu rahib Bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i wa talaba minhu ayarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yatarakkabuhu. Ya, ketika Abu Talib beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tiba kepada negeri Syam ataupun Busra, maka ketika itu beliau dilihat oleh Rahib Bahira. Rahib ini adalah orang-orang yang ahli agama pada masa itu. Kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Muhammad kecil ketika itu, kemudian menghabarkan kepada pamannya yaitu Abu Talib yang bahwa inilah calon nabi pada akhir zaman. Karena di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, di dalam kitab-kitab terdahulu telah disebutkan sifat-sifat bagaimana sifatnya nabi pada akhir zaman. Maka pemuka-pemuka agama pada ketika itu dapat mengetahui bahwa beginilah sosok yang akan menjadi nabi pada akhir zaman. Dan itu dilihat oleh Bahira pada diri Muhammad kecil, yang bahwa beliau akan menjadi rasul, menjadi nabi pada akhir zaman. Disampaikan berita ini kepada pamannya dan meminta pamannya untuk kembali daripada ziarah, daripada tijarah tersebut, kembali ke Mekah. Karena ditakutkan para musuh-musuh, pada orang yang anti terhadap kenabian pada akhir zaman, mereka sedang mengintai, melihat yang mana sosok nabi yang akhir zaman dan ingin membunuhnya. Wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Jadi Rahib Bahira mengetahui yang bahwa ciri-ciri sifat-sifat kenabian yang ada pada Muhammad kecil itu, yaitu dengan tanda-tanda yang telah disebut dalam kitab-kitab mereka. Ya, di dalam kitab-kitab yang mereka imani, baik kitab itu kitab Injil ataupun kitab itu kitab Taurat. Maka ahli kitab yang belajar kitab yang asli, maka mereka meyakini bahwa ada nabi
pada akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.